Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sepak bola. Bertemu lagi dengan Hendro Channel. Halo guys, apa kabar? Tentu Anda dalam keadaan sehat dan bahagia bersama keluarga tercinta. Pada kesempatan ini ada kabar menarik, yaitu Ten Hag gak habis pikir kok bisa milih Indo. Merah putih berkibar Old Trafford. Bangga cuy. Oke, kita simak dari channel Gazette. Ini dia. Manchester United. Yap, lama banget ya kita nggak bahas klub yang satu ini, dan nggak tahu kenapa ini tim masih kocak aja gitu. Terbaru menjamu wakil Eredivisie FC Twente di round 1 Liga Eropa, Setan Merah kembali gagal menang usai cuma main imbang 1-1. Nah, yang bikin menarik tentu saja keberadaan Maicil Gers yang sukses tampil bagus di laga ini, di mana pemain sebentar lagi akan menjalani sumpah WNI tersebut mampu menunjukkan kalau Indonesia beneran beruntung banget. Sebab di laga versus MU, Mace mampu tampil bagus dan mampu menjaga lini belakang Twente dengan cukup baik. Sesuatu yang akhirnya membuat Erik ten Hag pun beneran dibuat mumet di pinggir lapangan. Terlebih ya sepertinya juga sampai sekarang belum mengerti mengapa bek sebagus itu akhirnya malah memilih Indonesia. Padahal jika Mace ini sabar sebentar aja, ia pasti akan masuk ke skuad timnas Belanda. Namun apapun itu, kecintaan Mace kepada Indonesia memang mantap. Bahkan ia pun tak ragu untuk mengibarkan bendera merah putih di depan publik Old Trafford. Bersyukur kali timnas Indonesia mendapatkan Maicil Gers ini. Kenapa saya bilang bersyukur? Satu-satunya pemain timnas Indonesia bermain di Liga Eropa ya. Saat ini Maicil Gers klubnya menghadapi MU. Di situ dengan hasil imbang. Sedangkan dengan hasil tersebut di penghujung babak terakhir, Maicil Gers dengan bangga membentangkan bendera merah putih. Tandanya jiwa nasionalismenya sangat tinggi. Jadi kita sangat bersyukur. Sedangkan Ten Hag sangat bertanya-tanya kenapa kok bisa Mace ini memilih Indo. Mace ini membuktikan kepada kita bahwa dia betul-betul ingin membela timnas dengan sesungguh hati. Oke teman-teman, kita lanjut beritanya. Publik tanah air sekarang benar-benar bisa merasa bangga, sebab pada akhirnya kita bisa melihat para pemain Indonesia tampil di liga-liga ternama Eropa. Dan setelah kemarin kita dibuat bangga sama penampilan JSS yang mampu tampil apik di Serie A, kini ada Maicil Gers, pemain yang pada 30 September nanti akan menjalani sumpah WNI. Mampu menjalani salah satu bagian penting di balik keberhasilan FC Twente menahan imbang Manchester United di kandang sendiri. Yap, di round 1 Liga Eropa, Setan Merah dibuat frustasi oleh rapatnya barikade pertahanan Twente yang dikomandoi oleh Maicil Gers. Sempat unggul terlebih dahulu melalui Eriksen di menit 35. Namun Twente sukses menyamakan kedudukan lewat Sam Lammers di menit 68 memanfaatkan blunder Eriksen. Mantap kali Maicil Gers. Betul-betul ini pemain bagus. Kita sangat bangga ini mendapatkan pemain seperti dia. Jadi mudah-mudahan bila menghadapi Bahrain nanti, Maicil Gers dengan Elano sudah bisa bermain untuk Indonesia. Yap, dilihat dari statistik, MU ini emang menguasai pertandingan dengan 57% possession. Dari sisi peluang, Setan Merah tercatat mampu melepas total 19 shots
tapi cuma 5 yang on target, tanpa satupun big chance alias ya setengah peluang aja. Sedangkan Twente, meskipun cuma mampu melepas total 7 shots, tapi ada 3 yang on target, serta ada 2 big chance yang didapat. Sesuatu yang akhirnya membuat fans MU pun benar-benar makin gak habis pikir sama tim kesayangan. Sebab makin kesini, makin gak jelas aja ini tim. Bahaya nih MU. Jangan lupa like dan subscribe, komen di video ini. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut lagi. Wow. Gol pertama dari MU ya. Yap, di laga ini tentu saja perhatian publik khususnya yang dari Indonesia pastilah tertuju pada Misilgers, di mana pemain yang akan menjalani Sumpah WNI pada 30 September nanti itu mampu tampil bagus di laga ini dan bahkan mendapatkan rating 7,0 dari FOTMOB. Tercatat sepanjang 90 menit ia main, Mace mampu melakukan 1 tackle sukses, 2 blok, 8 clearance, 3 heading clearance, 2 intercept, 16 defensive action, 3 ball recoveries, dan memenangkan 4 duel. Kemudian dari sisi membantu serangan, tercatat back 23 tahun tersebut mampu mencatatkan akurasi passing sebesar 92%, mengirim 2 passing sukses ke area final third, dan mampu mendapat 1 peluang yang nyaris berbuah gol. Yap, di laga ini Mace mampu menunjukkan kalau ia benar-benar back level tinggi, di mana ia cuma sekali aja kena gocek lawan, yakni dari Joshua Zirkzee, dan kepental saat duel fisik sama Maguire. Tapi selain itu, entah itu Garnacho, Mainu, Rashford, Bruno, Eriksen, semuanya nggak dikasih lewat. Intinya, secara keseluruhan, Misilgers tampil bagus di laga ini. Mantap. Jadi Misilgers ini di tanggal 30 akan mengambil sumpah kewarganegaraan Indonesia. Jadi jangan ragu-ragu lagi kita untuk menerima dia sebagai WNI. Kita sangat bersyukur dia mau membela timnas Indonesia. Sedangkan dari pihak Belanda itu merasa merasa rugi sebenarnya, terlambat untuk memantau Misilgers ini. Seharusnya dia punya kesempatan untuk masuk dalam tim Belanda, namun dia mengarahkan pilihannya kepada timnas Indonesia. Oke teman-teman, beri dukunganmu kepada Misilgers. Silahkan tulis di kolom komentar untuk Misilgers. Oke, sekarang kita lanjut ke kabarnya. Sementara itu, usai laga, Eriksen mengakui kalau lini belakang FC Twente sangat solid dan ia pun juga cukup menyesalkan timnya kebobolan dengan cara seperti itu. Kemudian Ten Hag pun juga menyoroti gimana fighting spirit para pemainnya yang tampak nggak ada gairah buat menang. Anda bisa melihatnya, itu adalah pertandingan seumur hidup mereka. Mereka berjuang untuk setiap jengkal lapangan dan kami tidak, dan 99% tidaklah cukup. Anda harus memberikan 100%. Ketika memimpin laga, Anda harus menuntaskannya. Anda harus mengincar gol kedua dan menyelesaikan pertandingan. Kami harus lebih klinis dalam berbagai situasi, namun saya rasa bukan hanya itu masalahnya. Struktur tim juga merupakan masalah mentalitas. Kami sangat ambisius dan ketika memiliki ambisi, Anda harus menunjukkan performa terbaik dan membuktikannya. Hari ini, terutama di babak kedua, kami terlalu santai, terlalu berpuas diri. Kami tidak mampu menyelesaikannya, dan sebagai sebuah tim, Anda harus menuntaskan laga. Ucap Ten Hag dilansir dari Sky Sport. Lebih lanjut, Ten Hag sendiri sepertinya sampai sejauh ini masih nggak nyangka pemain seperti Misilgers beneran akhirnya memilih Indonesia yang berstatus tim ranking 129 ketimbang Belanda. Yap, dilansir dari OneFootball, bagi Ten Hag yang pada 2022 lalu pernah berada satu meja makan bersama Misilgers, yang mana tampak keduanya sangat akrab satu sama lain. Mace adalah bakat yang bagus bagi sepak bola Belanda, dan ketika melatih Ajax, ia kabarnya juga pernah meminta manajemen untuk mendatangkan Misilgers, yang ketika itu masih sangat muda.
Maka dari itu, Ten Hag melihat Meis secara khusus adalah prospek bagus yang bisa Kita aja bersyukur jadi sekali ya, gerbong guys, ya. Eredivisie lainnya yang merapat ke setan merah. Namun kayaknya Meis ini udah kadung jatuh cinta sama Indonesia. Tanah Dan dia pun airku juga nggak ragu Indonesia. buat ngibarin merah putih di Mantap, Old Trafford. Miss Sehingga Level. meskipun para tokoh sepak bola Belanda macam Van Persie, Ron Vlaar, dan kini Ten Hag dalam tanda kutip menyarankan Meis buat mempertimbangkan lagi keputusannya, tapi Meis Aduh. tetap pada pendiriannya. Dan itu sangat luar biasa kami hargai. Jadi kehebatan Mercedes ini sekarang baru terpantau luas oleh para petinggi-petinggi sepak bola di Belanda sana. Dia merasa rugi Mercedes ini memilih Indonesia sebagai main internasionalnya. Jadi kita sebagai fan timnas Indonesia sangat bersyukur dan sangat bangga atas pilihan dari Mercedes ini. Jadi kita berharap Mercedes tidak ragu-ragu lagi untuk memilih Indonesia sebagai laga internasionalnya. Kita tunggu di saat menghadapi Bahrain dia sudah bisa bermain. Sekarang kita perhatikan lagi dan kita simak videonya ya teman-teman. Memang mantap men. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya lini belakang timnas Indonesia nantinya dijamin bakal tambah keren dengan masuknya Meis Hilgers. Dan jika ia dan Eliano berhasil didaftarkan tepat waktu, maka kita pun semakin pede buat curi 3 angka dari Bahrain serta China di Oktober nanti. Yap, setidaknya masuknya Meis di sektor belakang akan membuat pilihan pemain Koshin jadi lebih oke. Namun jika boleh kami berandai-andai, trio back belakang paling ideal saat ini tentu saja adalah Meis Hilgers, JSS, dan Justin Hubner dengan kiper Martin Pos serta 2 wingback Isi Sandy dan Kelvin Verdong. Harusnya sih kita nggak perlu was-was jika diserang. Nah sebaliknya mudah-mudahan sektor tengah dan depan kita bisa main efektif sehingga dari beberapa peluang yang didapat mampu untuk berbuah gol. So kita nantikan aja aksi pemain timnas Indonesia khususnya Meis Hilgers serta Eliano di bulan Oktober nanti. Mudah-mudahan bisa didaftarkan tepat waktu dan gak ada orang-orang yang bikin ribet segala prosesnya. Oke? Mantap kali guys. Ya. Wise. Gendong dia ya. Oke teman-teman. Jadi atas pilihan Meis Hilgers kepada timnas Indonesia, kita sangat bersyukur sekali ya. Sekelas dia bisa mau memilih timnas Indonesia. Tentu selama ini kita ragu kenapa dia sangat mempertimbangkan. Sekarang hatinya sudah mengarah kepada Indonesia. Ini yang harus kita bangga dan kita salut kepadanya. Tentu ini adalah tugas kita untuk memberi dukungan dan sokongan kepada dia dan kepada timnas Indonesia pada umumnya. Kita pun selalu mensupport apa yang dilakukan dari PSSI dengan Ketua Umum Pak Erick Thohir akan selalu membuat timnas Indonesia semakin lebih baik dan semakin lebih kuat. Mudah-mudahan timnas Indonesia bisa menjadi tim terkuat di Asia, selevel dengan tim-tim seperti Jepang, Korea, Arab Saudi, Australia, dan lain-lainnya. Jadi kita tunggu aja aksinya di bulan Oktober nanti untuk menghadapi Bahrain. Tentu kita sudah merasa optimis apabila Meis Hilgers ini dengan Eliano bergabung ke timnas Indonesia. Teman-temanku sekalian dimanapun berada, jangan lupa beri dukungannya dengan cara komen di bawah ini dan tinggalkan like dan subscribe-nya kepada video ini. Kita
sangat bersyukur dan terima kasih atas kabar yang diberikan dari Gazette. Semoga dia berkembang channel ini dan kita selalu menunggu kabar-kabar selanjutnya. Oke teman-teman, sekarang saya tutupi dengan wassalam.